Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu ceria untuk kita semua. Adik-adik, kakak mau nanya, gimana kabar kalian semua di rumah? Selama di rumah, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah adik-adik, kembali kita ibadah online sekolah minggu hari ini yang dibawakan oleh Kak Monik. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian atau beberapa pujian yang akan kita nyanyikan. Dan jangan lupa untuk tetap dinyanyikan di rumah bersama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan dan mendengarkan lagu puji-pujian. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, kita harus mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Ya, sudah dipersiapkan ya di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan dan sebelum kakak khotbah hari ini, mari kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami anak-anak sekolah minggu ibadah online di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan melindungi kami, dan kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang dibuka Alkitabnya di Markus 8 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka Alkitabnya di rumah di Markus 8 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, kakak bacakan ya dari ayat 1. Judulnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Nah, begitulah firman Tuhan yang terdapat di Markus 8 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik, setelah ini kakak akan khotbah dan memberikan beberapa gambar atau ilustrasi. Jadi kalian perhatikan dan dengarkan khotbah yang kakak berikan ya.
Oke, sekarang kita masuk firman Tuhan, dibuka Alkitabnya di Markus 8 ayat 1 sampai 10 dengan judul Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada suatu hari, Tuhan Yesus naik ke atas bukit Dekapolis dan duduk di situ. Nah, adik-adik lihat pada gambar, di situ ada banyak sekali orang yang besar jumlahnya. Mengapa mereka di situ? Karena mereka tidak mempunyai makanan, maka mereka menjumpai Yesus. Lihat pada gambar, di situ ada banyak orang. Nah, ada orang yang lumpuh, ada orang yang timpang kakinya, ada yang buta matanya, yang bisu mulutnya, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik. Semua orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus dan mereka memuliakan Allah. Nah, orang-orang banyak itu yang semuanya rata-rata pada sakit, ternyata sudah 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu juga mereka merasa lapar sekali. Kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya agar mereka memberi orang banyak itu makanan. Wah, Tuhan Yesus hebat adik-adik. Lalu muridnya berkata, "Guru, bagaimana dan dari mana kami dapat roti sebanyak itu?" Mereka kebingungan bagaimana harus mendapatkan roti dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Lalu Tuhan Yesus bertanya pada muridnya. Katanya begini, "Berapa roti ada padamu?" Katanya begitu. Kemudian muridnya menjawab, "Ada 7 roti dan beberapa ikan," katanya. Tuhan Yesus mengambil 7 roti dan beberapa ikan, lalu mengucap syukur kepada Allah serta memecah-mecahkannya roti dan ikan tersebut. Nah, para murid memberikan roti dan ikan itu ke semua orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Wah, Tuhan Yesus sangat hebat adik-adik. Begitu jumlah orangnya sangat banyak, Tuhan Yesus bisa membagi makanan itu untuk semua orang banyak itu. Mujizat pun terjadi. Tiba-tiba roti dan ikan itu bertambah banyak dan tambah banyak. Wah, adik-adik, begitu luar biasanya Tuhan kita, betul? Ya, mujizat itu pun ada dan terjadi. Orang banyak itu makan sampai perut mereka kenyang. Wah, padahal jumlah mereka itu ada 4.000 orang, bahkan lebih dari 4.000 itu. Kemudian mereka mengumpulkan sisanya dan yang tersisa adalah 7 bakul roti. Wah, bayangkan adik-adik betapa besar kuasa Tuhan dari 7 roti sehingga menjadi sisanya 7 bakul roti sebanyak itu. Adik-adik bisa lihat pada gambar ya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka atau orang banyak itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, adik-adik, begitu besar kuasa Tuhan sehingga mukjizat pada saat itu terjadi kepada mereka dan untuk mereka yang mengalami kelaparan pada saat itu. Bayangkan dari 7 roti dan beberapa ikan, sisanya adalah 7 bakul roti. Masih banyak ya sisanya. Oke, adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan khotbah dari kakak di rumah ya. Nah, yang terdapat di Markus 8 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, kita bisa mengambil kesimpulan dari khotbah hari ini, dari firman Tuhan hari ini, yaitu begitu besar kuasa Tuhan untuk hidup kita.
Maka dari itu kita jangan lupa bersyukur selalu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan, dan juga tidak lupa untuk selalu memohon ampun kepada Tuhan. Nah, karena apapun yang Tuhan kehendaki pasti mukjizat itu bakal terjadi, ya, seperti di firman Tuhan hari ini, yaitu 7 roti dan beberapa ikan bisa Tuhan buat menjadi sisanya, yaitu 7 bakul roti, ya. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini, sekian dulu ibadah online sekolah minggu hari ini. Kiranya adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah, tetap patuh pada papa dan mama, tetap nurut dan semangat juga belajar online-nya di rumah, ya. Tetap berdoa supaya COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di gereja untuk sekolah minggu bersama-sama. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan kiranya Tuhan selalu ada untuk kami, dan tidak lupa juga Tuhan kami mengucap syukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, begitu besar kuasa Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan kehendaki boleh terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, kita bernyanyi satu lagu lagi, ya, satu lagu pujian lagi.